اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi almuntajibin. Aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah, dan marilah kita ucapkan salam rindu kita kepada Sayyidul Wujud, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu adab yang perlu kita pelajari bersama, yang pasti bermanfaat bagi diri kita, adalah adab bercocok tanam. Adab bagaimana menjadi seorang petani yang baik. Pertanian merupakan kebutuhan asasi kita. Kalau seandainya tidak ada yang bercocok tanam, maka kita pun tidak akan bisa hidup. Karena tidak semua orang itu bisa bercocok tanam. Yang namanya masyarakat berarti kan harus dibagi-bagi. Ada yang kerja di kantor, ada yang menjadi pedagang, dan ada juga yang menjadi petani. Islam memberikan aturan-aturan yang indah untuk setiap dari mereka. Bagaimana menjadi seorang pekerja yang baik, bagaimana menjadi pedagang yang baik, dan bagaimana menjadi petani yang baik. Semua aturan Islam adalah aturan yang seimbang. Artinya, aturan ini akan memberikan kebahagiaan bagi kehidupan duniawi insan, dan aturan ini juga akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan untuk kehidupan ukhrawi manusia. Adab yang pertama yang harus kita perhatikan dalam dunia pertanian adalah seorang petani ketika bercocok tanam, ia harus sadar, harus yakin bahwa yang menumbuhkan pertaniannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menumbuhkan tanamannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani itu hanya menaburkan benih, tapi yang mengurusi tanaman tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyinggung dalam surah Al-Waqi'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahruthun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan penyadaran kepada kita. Ketika seorang petani itu menabur benih, apakah petani ini yang sebenarnya menumbuhkan tanaman tersebut, yang bercocok tanam, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena seorang petani itu hanya menaburkan benih saja. Setelah itu istirahat di rumah dan menunggu tanamannya itu menghasilkan hasil, atau menunggu tanamannya panen. Artinya proses pertumbuhan tanaman itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan kita bahwa apapun yang kita tanam, jangan sampai hal ini akan menjauhkan kita dari tauhid. Jangan sampai kita jauh dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peran penting Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Afara'aitum ma tahruthun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ini adalah perkataan yang indah yang disampaikan oleh Tuhan kita, Tuhan
yang sangat indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya seorang petani pandai dan mampu untuk memilih tanah atau lahan pertanian. Seorang petani yang berhasil adalah dia yang bisa menilai apakah lahan ini itu subur atau tidak. Dengan adab ini, Islam ingin memberikan satu arahan kepada kita bahwa pertanian akan menjadi hal yang membahagiakan kita, menghasilkan satu hasil yang memuaskan ketika didasari dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW memberikan pesan yang sangat indah kepada kita bahwa kalau kita ingin menggapai keberhasilan, kebahagiaan, kenyamanan, keindahan di dunia maupun akhirat, maka kita harus meraihnya dengan ilmu. Dan hal ini dibuktikan dalam pertanian. Jadi adab yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bercocok tanam adalah kita harus melihat terlebih dahulu apakah lahan yang kita akan gunakanlah lahan yang subur atau tidak. Kemudian adab yang ketiga, seorang petani yang baik adalah petani yang bisa menilai apakah tanamannya itu memberikan efek positif atau menghasilkan panen yang baik atau tidak. Contoh, seorang petani ketika ingin menanam sesuatu, dia harus mengetahui terlebih dahulu apakah tanaman ini bisa menghasilkan satu hasil yang memuaskan atau tidak. Contoh, ketika ia menanam padi, maka ia harus mengetahui bahwa apakah ketika saya menanam padi di musim ini, padi ini akan membuahkan hasil dengan baik atau tidak. Jangan sampai ketika kita menanam padi, kita tidak melihat cuaca, kita tidak melihat kondisi di sekitar kita. Yang namanya padi itu membutuhkan air yang cukup. Lah, kita menanam padi di musim kemarau dan tidak ada air di sekitar lahan kita. Nah, kalau kita menanam padi di saat itu, maka kita merupakan petani yang tidak akan sukses. Makanya Islam mengajarkan kepada kita harus pandai-pandai mengetahui cuaca. Kalau seandainya cuaca ini sesuai dengan tanaman yang kita ingin tanam, maka kita mengucapkan bismillah dan kita menanam tanaman tersebut. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita harus mencari tanaman yang lain untuk dijadikan sebagai aktivitas kita. Kemudian Islam pun mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bercocok tanam, maka kita harus melihat apakah tanaman ini dibutuhkan masyarakat kita atau tidak. Seorang petani yang cerdik, seorang petani yang baik, seorang petani yang pintar adalah dia mampu mengetahui bahwa tanaman yang ia akan tanam itu dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh keluarganya. Sehingga ketika tanaman tersebut itu membuahkan hasil, ia bisa menjualnya dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini juga kembali kepada ilmu. Makanya Rasul menekankan bahwa setiap kebahagiaan itu akan diraih dengan ilmu. Kemudian
ada satu penjelasan indah dari Nabi, di mana Nabi berkata begini, man gharsa gharsan fa athmara a'tahu Allahu minal ajri qadra ma yakhruj minat thamar. Ketika ada seseorang menanam satu tanaman, kemudian tanaman tersebut membuahkan hasil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sesuai dengan jumlah hasil yang ia raih. Kenapa? Karena hasil ini akan dimanfaatkan oleh orang lain. Artinya apa? Artinya orang ini memberikan sumbangsih yang besar, sumbangsih yang baik untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang luar biasa kepada seorang petani yang berhasil, seorang petani yang meraih panen yang luar biasa. Ini merupakan motivasi lebih terhadap kita supaya ketika kita bertani dengan baik. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.